bisa, karena tidak pernah ada foto-foto seperti itu dan sedang halal bihalal. Oh itu penistaan, nah itu bisa kan begitu. Nah sekarang begini, misal itu ada Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus, sebetulnya ini perlu dikoreksi juga. Sebetulnya mereka itu Tuhannya itu sebetulnya ini apa, Bapak Theos kan gitu, Pak Yesus atau siapa kan gitu, terserah. Karena ketika salah satu orang Kristen menyembah mamanya Yesus, ya tidak ada yang protes, ya terserah dia mau menyembah mamanya papahnya gitu, ya terserah. Menyembah anaknya dari papahnya Pak Yesus, terserah. Terus nanti misal membuat ada kartun-kartun, misal di situ di bukunya misal mamanya lagi manggil Pak Yesus ketika masih sekolah, sos, nah itu nggak boleh, harus Yesus. Kalau sos artinya nanti jaran itu artinya kuda, nah itu kan repot lagi. Nah, itu bisa penistaan itu. Nah, itu misal perumpamaannya seperti itu. Nah sekarang yang permasalahannya si Tanpa Ragi dan teman-temannya ini kan, mereka ini sebetulnya itu seolah kalau saya bicara ya bisa katakan mereka ini nggak paham agamanya mereka sebetulnya, aliran kepercayaan mereka tuh nggak paham. Jadi gitu, tadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Rizky ya tadi itu ya. Kalau memang mereka mau protes, itu misal Yahudi itu protes, itu mereka ya bisa dipenjara. Tapi berapa banyak penjara yang bisa menampung oten yang di Indonesia ini? Semuanya bisa tindakan penista atau mendukung penistaan itu. Misal diprotes kan begitu. Misal, ini kan hanya misal saja, seandainya kan begitu. Terus tadi masalah tamunya si Tanpa Ragi. Oh tetap itu nggak apa-apa, karena ada hal-hal penyesat tuh tetap ada di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Mereka tidak tahu. Tadi benar apa yang dikatakan tadi itu saudara kita tadi itu, maling teriak maling. Jadi udah nyolong teriak orang lain yang nyolong. Nah ini kan repot. Sudah nyolong di editing, di koma-koma lagi kan. Kalau saya ini nggak usah perlu ini ya, share screen biblosnya mereka dan lain sebagainya itu ya, untuk membantah mereka yang dalam hal ini apa ya, kalau saya boleh bilang Tanpa Ragi ini orang gabut, nggak kurang kerjaan gitu ya, akhirnya cari-cari suatu hal bisa rame gitu loh, isi konten dan zoomnya itu rame dikunjungi orang kan begitu. Jadi malah yang mengunjungi itu orangnya itu nggak ada ilmunya sama sekali, repot itu jadinya. Jadi nggak punya pengetahuan gitu, jadi hanya membuat keributan gitu. Nah di sini narasinya ini Protestan dan Katolik, personalnya yang dicantumkan di sini kan sama tokohnya Pak Yesus kan gitu. Ya misal ditambahkan mamahnya sama papahnya ya silakan kan gitu. Tapi tinggal nanti ini di mana berhentinya Protestan ini terhadap Katolik kan gitu. Sebetulnya tuh ya mereka ya harus mengkaji dari aliran kepercayaan mereka gitu. Misal kayak Protestan, kalau ada yang menarasikan kan Protestan ini sebetulnya copy paste dari Katolik gitu. Misalnya ditulis gini, misal di Protestan di nomor 2 bahwa Protestan itu copy paste bukunya dari buku Katolik, nah, misal gitu, LXX misal. Ini hanya misal saja karena ada yang menarasikan seperti itu. Nah ini tergantung dari mereka sendiri sebetulnya menggali aliran kepercayaan mereka, dan mereka sangat minim sebetulnya. Mereka itu hanya termakan oleh doktrin dari para pendetanya. Nah ini yang menjadi masalahnya gitu. Yang penting bayar per bulan, pergi gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget kalau ada jogetnya gitu kan ya, terus pada minum, makan apa gitu, persembahan, terus pulang. Ya udah seminggu sekali gitu aja gitu. Tapi inti mereka itu memang benar-benar banyak sekali yang tidak mengkaji ajaran dari aliran kepercayaannya. Sekali mengkaji, insya Allah mu'alaf. Nah begitu. Jadi moga-moga
Moga-moga ini gini, ini saya sampaikan kepada para apa ya, para personel yang masih Kristen, silakan kaji Biblos kalian sedalam-dalamnya. Insya Allah Allah memberikan hidayah kepada kalian. Kalian ini bisa kembali ke fitrah, yaitu Islam, Muslim, begitu. Jadi tidak usah mikir ini dan itu. Biblosnya kalian itu silakan dikaji saja. Tapi gini tanpa lagi, tamumu tadi itu kalau dilihat itu banyak yang nggak ngerti tentang aliran kepercayaan sendiri, dan itu perlu dia itu di briefing untuk mengkaji biblosnya mereka sendiri gitu. Nggak usah baperan terhadap tulisan-tulisan seperti ini. Toh misal pun kalian, kalau ada di antara kalian itu yang menyembah mamahnya Yesus, ya kalian tidak akan melempar batu di gerejanya yang tadi menyembah mamahnya, atau hanya menyembah papahnya, atau yang menyebut 3 biji Allah gitu, atau apa gitu. Ya kalian hanya sekedar sereng-serengan aja, buang muka kalau sama orang yang beda dengan kalian dalam satu aliran kepercayaan. Insya Allah nanti moga-moga ini saudara-saudara kita yang masih ada di sana dengan mendengarkan channel Reaction ini, moga-moga banyak yang menjadi mu'alaf, insya Allah gitu. Monggo yang lain silakan, ada yang nambahin. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Yusuf. Saya sedikit ya. Bentar, ini Saudara Antonius sudah raise hand. Silakan Antonius. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Oke, ini nanti kalau seandainya ada yang mungkin tidak sesuai, mohon dikoreksi. Jadi begini, ini juga sebenarnya dari buku yang diterbitkan itu ada problematika lain sebenarnya. Nah, terkhusus untuk Katolik dulu ya. Katolik ini memang tidak ada problematika karena semuanya sudah selesai gitu loh, sudah final. Nah, berbeda halnya dengan Protestan yang dianggap Protestan ya. Karena yang dianggap Protestan ini ada banyak varian ketuhanan gitu. Nah, ketika nanti bukunya ditulis bahwa Protestan itu mengimani Trinitas, nah tentu begini, orang-orang yang berpaham Triniteos, Unitarian maupun yang Oneness tentu tidak akan terima gitu loh. Termasuk juga Advent. Nah, ini perlu kita harusnya ya, ini menurut pribadi saya, harusnya juga dari sisi Protestan itu juga dijelaskan bahwa memang sampai sekarang belum kelar gitu loh, konsep ketuhanan mana yang akan dipakai secara pakem gitu loh. Karena faktanya ini yang pecahan dari Katolik setelah abad ke-16 itu kan banyak yang berpencar, ada yang akhirnya Unitarian, ada yang tetap Trinitas, ada yang Oneness, ada yang Trinitas gitu loh. Nah itu kan perlu dijelaskan juga, karena kalau misalkan ditulis yang Trinitas, Unitarian juga nggak terima gitu loh. Mereka menganggap bahwa mereka adalah Kristen yang benar. Begitu juga dengan Oneness gitu loh. Oneness juga menganggap bahwa Oneness itulah teologi, doktrin teologi yang paling benar dari Kristenan, kan begitu. Ini kalau dari pribadi saya ya. Mungkin nanti kalau ada yang tidak sesuai silahkan dikoreksi. Terima kasih. Oke, silakan Bro Sueb. Oke, bentar ya. Nah, mari kita lihat apakah pernyataan Al-Quran bisa kita buktikan secara fakta di lapangan atau tidak gitu kan. Mari kita lihat. Saya kamera lagi. Nah, kita lihat ada suatu konsili di dalam internalnya RT 2 ya, RT 2 ya, atau Katolik, namanya konsili Efesus.
ada di sini sebuah gelar yang dimana Bunda Maria itu mendapatkan gelar spesial menurut mereka, namanya Ratu Surga. Salah satu gelar dari Bunda Maryam. Ratu Surga adalah sebuah gelar yang diberikan kepada perawan suci Maria oleh umat Kristiani, terutama umat Katolik dan Ortodoks. Gelar ini merupakan konsekuensi dari Konsil Efesus, di mana sang perawan Maria dinyatakan sebagai Bunda Allah. Nah, jadi Bunda Maria itu salah satu dari gelar Allah menurut mereka, ya. Umat Kristen Ortodoks dan Katolik juga percaya bahwa Maria diangkat ke surga, sesuatu yang menjadi dogma dalam gereja Katolik Roma semenjak tahun 1950. Nah, juga di sini dikatakan bahwa Theotokos diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih adalah yang mengusung Allah atau yang melahirkan Allah. Nah, Bunda Maria melahirkan Allah. Terjemahan lainnya yang kurang harfiah adalah Bunda Allah. Nah, dalam bahasa Inggris adalah Mother of God. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat ke 116 ya. Situ di Nabi Isa, Allah mengatakan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Isa, wa qala lahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta innaka anta allamul ghuyub. Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah telah engkau mengetahuinya. Nah, jadi Maryam, ibunya Nabi Isa Al-Masih, dan Isa Al-Masih sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang Allah, ya, atau Theotokos. Tapi doktrin Konsil Efesus sendirilah yang merancang bangun dan memberikan gelar kepada sosok ibunya Isa Al-Masih sebagai Ratu Surga, yang dimana menjadi salah satu eksistensi dari Allah itu sendiri. Jadi dalam hal ini Al-Quran tidak asal ngomong, buktinya bisa kita buktikan di fakta di lapangan. Begitu dengan konsil-konsil yang sudah dilaksanakan oleh internal Katolik. Begitu, ya. Jadi siapa bilang nggak pernah terjadi, lah itu faktanya. Nah, cuman yang mengatakan tadi saja yang buta akan sejarah itu sendiri. Begitu. Jadi kata siapa Bunda Maria itu nggak pernah menjadi sesembahan. Lah itu tadi buktinya. Bukti Konsil Efesus tadi. Demikian. Oke, terima kasih. Kita lanjut sedikit lagi, ini bagaimana apa lagi? Dia nggak selalu Kristen, dan ini agama Islam, sudah clear ya. Terus tadi ada yang nanya, kok jadi Islam gitu ya. Nah ini sebenarnya kenapa bisa begini? Ini karena ketidakmengertian yang pengarang Al-Quran tentang kekristenan sendiri. Dasarnya kenapa mereka bisa berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen itu Allah, Bunda Maria dan Yesus ini, karena surat Al-Maidah nomor 116. Al-Quran surah 5 ayat 116. Di sini dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah ini dari sini, jadi
pertama mulai dari Allah yang salah mengerti tentang Trinitas Kristen. Allah berpikir bahwa Trinitas Kristen itu adalah Allah, Yesus, dan Isa dan Bunda Maria, gitu ya, dan Maryam, gitu. Nah, jadi mulai dari sini makanya mereka berpikir bahwa Tuhannya orang Nasrani atau Kristen itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Oke, jadi sekali lagi ini dari ketidakmengertian Allah tentang agama Kristen. Oke, lanjut. Kita stop ya. Sebentar, Mare. Di sini ada pengarang Al-Quran. Ini ya, tak garis bawahi, dan Allah tidak mengerti. Apa ada, Mare? Ya sebenarnya gini ya, ini agak nanti kalau saya salah silahkan dikoreksi sama Pak Ian ya, yang paham hukum. Nah, di sini tadi dia membacakan bahwa undang-undang penistaan agama itu tidak dibolehkan menafsirkan kitab agama tertentu, kan seperti itu ya. Apalagi menafsirkan tidak sesuai dengan poin-poin pokok gitu loh. Nah, tadi dia menafsirkan dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan pengarang Al-Quran, kata dia, Allah pengarang Al-Quran ini tidak ngerti soal kekristenan. Sebetulnya yang tidak ngerti tentang kekristenan yaitu dia sendiri, si umat bidat Oneness Pentecostalism. Mungkin saya perlu perkenalkan ya, tadi sudah disinggung sih sebetulnya, tapi ya nggak masalah, mungkin saya tunjukin lagi. Sebetulnya bidat-bidat Oneness ini punya saudara kandung ya, sama bidat juga. Izin saya share screen ya Pak Ian ya. Ini namanya Koliridianisme. Apa itu Koliridianisme? Coba saya pakai versi web yang berbahasa Indonesianya. Koliridianisme adalah dugaan gerakan sesat Kristen awal di Arabia yang pengikutnya tampaknya menyembah perawan Maria, Ibu Yesus, sebagai dewi. Nah, keberadaan sekte ini masih diperdebatkan oleh para sarjana karena satu-satunya sumber kontemporer untuk menggambarkannya adalah Panarion Epipanius dari Salamis yang diterbitkan sekitar tahun 376 Masehi. Ini umur karyanya ini nggak begitu jauh dengan Kodeks Sinaiticus ya. Sinaiticusnya kan 360 Masehi, ini 360. Iya. Cuma beda 16 tahun. That's right. Ya. Nah, jadi gini ya buat David alias Satparagi. Coba kamu pelajari dulu gitu. Sekte sesat Kristen itu ada namanya Koliridianisme, yaitu apa? Orang-orang Kristen ya yang menyembah juga Maria. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Tuhan Anak. Nah, kalau kita bicara Al-Quran ya, Al-Quran itu mengkritisi semuanya. Dari Kristen yang menganggap bahwa Isa itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam ya, atau Yesus, itu dikritisi juga oleh Al-Quran. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Pertama, gitu kan. Lalu juga orang-orang yang Kristen yang menuhankan Maria juga sama dikritik oleh Al-Quran juga. Seperti yang ayatnya sudah kamu sebutkan, cuma dipelintir ya David alias Satparagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, gitu loh. Bagi orang-orang yang penganut Trinitas juga kena. Dikritik juga di dalam Al-Quran, gitu kan. Sama juga dalam surat Al-Maidah, yaitu laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Komplit dari Al-Quran itu, mau kamu konsepnya Trinitas, Oneness, lalu penganut Koliridianisme juga kena semuanya dikritik di dalam Al-Quran. Itu ngeri nggak Al-Quran? Serem gitu loh. Karena mengkritik segalanya gitu loh. Paket komplit gitu loh. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat saya, nanti ditambahkan sama Sueb. Berarti sesuai ya dengan konsili dengan gelar Ratu Surga tadi ya, dalam konsili Efesus tadi. Oh, sahih. Iya, tadi dijelaskan juga sama Bang Bonar, itu sahih. Nah, itu dia. Iya. Jadi kalau misalkan dengan mengatakan bahwa Maria itu tidak pernah disebutkan sebagai Allah, ya berarti nggak pernah baca sejarah, berarti mainnya kurang jauh. Iya, ya si David ini kan mainnya kan belum jauh, dia masih di balik dapur
masih di balik pintu dapur emaknya gitu loh si David ini. Ya, namanya David tanpa ragi ini. Gitu. Monggo. Sedikit menambahkan, Bro. Nah, yang pernah saya baca juga di dalam penjelasan dalam Arabik ya, bagaimana pandangan kekristenan tentang Siti Maryam. Dikatakan di sana Siti Maryam itu kan walidatul ilah atau ibunya sang Tuhan kan gitu. Nah, ketika dikatakan seperti itu ya, saya agak bingung ya jadinya ya, ketika misalkan tidak diterima bahwa ada penuhanan Maria, maksudnya dalam pandangan bidat orang yang berpikiran ketika dikatakan ibundanya Tuhan. Nah tentu jadinya kan gini ya, secara logika ya, ada yang lebih tinggi lagi dari Tuhan kan gitu. Asal muasalnya Tuhan itu kan ada jadinya kan begitu. Nah ini sebenarnya secara logik juga kemungkinan untuk terjadinya kesalahan berpikir di situ ya pasti ada gitu. Itu yang perlu kita lihat secara pandangan logika juga ya sebenarnya. Itu kalau yang bisa sedikit saya tambahkan. Terima kasih Mas Anggit. Ada yang lain mungkin mau nambahkan, monggo soal ini. Boleh, saya sedikit Ahi. Oh monggo, Pak Angon harus. Jangan sedikit yang banyak, kalau Ya. sedikit nggak boleh ngomong. Kalau saya dibatasi sampai 4 jam 4 hari biasa. Siap. Iya, nggak apa-apa, harus banyak pokoknya Pak Budak Angon ya. Kalau sedikit nggak boleh ngomong, saya stop nanti. lanjut Pak Budak Angon. Monggo. Ya, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilah. Salam kenal ya, saya Budak Angon. Sedikit saya hanya mempertanyakan, ini Raki itu maunya apa gitu kan? Dia itu sedang menjual apa? Kalau dia menjual agama, ketahuilah sebagian di Kristen itu mengaku kepada kami ketika kami berdebat, dia mengaku bahwa dia bukan agama. Jadi kepada saudara-saudara kami yang masih Kristenan yang mungkin awam, hanya mendengar saja, ketahui bahwa orang-orang dari kepemimpinan Kristen itu debater mengaku bahwa dia bukan agama, katanya gitu. Itu silahkan Anda tanyakan lagi kepada pendeta-pendeta kalian. Ya, karena apa? Karena ternyata setelah kami mengadakan obrolan lebih panjang lebar atau debater saya punya atau kita sama-sama mendengar para debater, ketika dipertanyakan tentang aturan-aturan yang ada dalam keagamaan, kalau ini kata agama, ternyata mereka nggak punya aturan, nggak punya rule, nggak punya hukum, nggak punya sesuatu pedoman dalam kehidupan mereka. Ini catat silahkan. Jadi kepada kekristenan ya, kepada anda-anda yang mungkin masih awam terhadap agama, mereka ngakunya kepada kami mereka bukan agama, gitu ya. Nah sementara kami datang tentunya 600 tahun setelah mereka mempromosikan apapun itu, ternyata apapun yang ada yang mereka jual luntur lantah, dulu apa namanya ya hancur gitu kan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Ini membosankan kalimat, tapi perlu dipelajari dengan baik, dengan seksama oleh kalian, teman-teman kami kekristenan. Ya, Nabi kami mengklaim dirinya dia diutus oleh Tuhan yang sama. Ini catat, bagus ini untuk keilmuan. Tuhan kami mengklaim kepada Nabi Muhammad bahwa dia turun kepada Nabi sebagaimana dia telah turun kepada Nabi sebelumnya. Ibrahim, Musa, Isa sekalipun. Bahkan dari Adam pun Allah telah turun kepada beliau. Kok narasi berbeda? Inilah Quran ada. Kalau narasinya sama ya Quran untuk apa turun kan gitu. Justru karena perbedaan yang di dalamnya ada kesalahan dalam narasi yang ada di agama sebelumnya. Dan kesalahan bukan Rasul dan Nabinya yang melakukan kesalahan. Tapi orang-orang setelah itu yang melakukan kesalahan. Bahkan kami berani mengklaim adanya Nabi Isa pun. Karena emang di zaman Nabi Isa itu ada orang-orang setelah Nabi Musa melakukan suatu kesalahan-kesalahan dalam keberagamaannya. Maka Allah mengutus Nabi Isa. Masuk akal kalau kalian benar-benar memahami narasi yang kami bangun. Sama seperti kami hari ini. Kami tidak pernah menuduh sekecil apapun tentang kejelekan yang ada di Nabi Isa. Catat oleh kalian, kami memposisikan dia sebagai wakil Tuhan. Atau bahasa kaminya Rasulullah, Nabiullah. Tidak pernah kami memposisikan Nabi Isa ini sebagai tukang sampah. Dosa bagi kami. Ini juga catat oleh kalian. Kami umat Islam itu sangat memuliakan
Tidak ada satupun di Al-Quran yang ada pada kami begitu menohok atau memperjelekkan Nabi Isa, tidak ada. La nufariqu baina ahadin min rasuli, tidak ada kami membeda-bedakan di antara para nabi. Bahkan kami mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan Nabi Isa ya sama-sama Nabi Allah. Dia makan, dia tidur, dia lapar. Seluruh nabi demikian. Adapun mukjizat yang ada pada Nabi Musa tidak beda dengan mukjizat yang diterima oleh nabi sebelumnya. Itu pun diberikan kuasa oleh Tuhannya. Catat saudaraku. Ini kesadaan simple sebenarnya kalau kita bicara. Nah, agama Islam ini adalah agama yang di dalamnya menindaklanjuti agama sebelumnya. Maka sangat nyesek kalau saya menggunakan sangat nyesek ketika Islam mampu melaksanakan ajaran-ajaran Taurat. Nyesek bagi kalian. Terutama para pembesar-besar keagamaan Kristenan ya, nyesek. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mampu melaksanakan apa yang oleh kalian katakan nggak mampu. Wah, berat melaksanakan hukum Taurat nggak mampu lagi. Datang Nabi Muhammad mampu melaksanakannya. Tentunya gitu kan, kalau tidak sesuai dengan Alkitab Taurat tidak seluruhnya, tapi minimal ada kesamaan narasi, kewajiban berjilbab, kewajiban sholat, kewajiban puasa, melaksanakan hukum-hukum hudud yang ada dalamnya, potong tangan yang mencuri, berzinah dirajam, membunuh lagi, lebih baik hilang tangannya. Itu Quran ada membahas itu. Dan ini sebenarnya ini bikin nyesek kalian. Jadi kami ini orang Islam datang sama identik dengan apa yang telah datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Bahkan kami mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sunat kami, sholat kami. Bahkan dalam sholat kami menjunjung Nabi Ibrahim. Silakan Anda cek di kitab Anda, saudara-saudara Kristenan terutama. Ya. Jadi sangat-sangat tidak tepat kalau kalian membenci kami, sangat tidak tepat. Kami benarkan Nabi Isa itu, Yesus itu bisa bicara di waktu buayan. Oh, itu mungkin nggak ada di kitab kami adanya. Kami benarkan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang datang tanpa bapa. Kami benarkan, Quran kami menjelaskan itu. Kami benarkan Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, bisa menciptakan suatu dari burung. Seluruh mukjizat itu kami katakan mukjizat. Dan kami benarkan gitu loh. Dan sekali lagi mungkin ada kalimat tadi bahwa Allah mengarang, tidak mengarang. Gitu. Ya, Nabi Muhammad tidak mengarang, jauh sekali kata mengarang dengan realita. Karena apa? Jelas hari ini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad mampu terlaksana. Kerajaan, ini yang sering saya katakan, ini bikin kalian nyesek. Kerajaan Tuhan, hukum Tuhan, di dalamnya kerajaan Tuhan, di dalamnya ada hukum-hukum Tuhan, mampu diaplikasikan oleh Rasul kami, Nabi Muhammad. Artinya tidak sesuatu yang mungkin dengan hukum Islam. Tidak mungkin dengan hukum Allah zaman dulu pun. Tentunya zaman itu pun para nabi mampu melaksanakannya. Jadi apa yang kalian jual dengan adanya menjual pengampunan dosa, dosa waris, Islam datang kalian bikin gedek. Saya bilang katakan nyesek bagi kalian ketika Islam hadir. Maka kebencian kalian kepada Muhammad melebihi apa yang ada dari kenormalan. Padahal Nabi Muhammad, Nabi kami sekalipun hari ini yang mungkin sedang belajar menjadi orang Islam, tidak ada kami menjelekkan kalian. Seluruh narasi yang kalian bangunlah yang kami pertanyakan. Tapi kalian ketika mau menuduh kami, pasti dibangun dengan atas dasar asumsi, perkiraan, nuduh-nuduh, tanpa bukti, tanpa data. Ini ke teman kekristenan nih, terutama pada para orang-orang yang semoga Allah bukakan hati kalian. Kami tidak membenci kalian. Apa yang kalian terima dari orang-orang yang merupakan pendeta kalian, pembesar-pembesar Kristenan, silahkan lihat. Itu pasti tuduhan yang tidak sesuai kitabiah. Insya Allah hari ini kami ada. Dan kami tidak main-main. Ada saudara kami, teman-teman kami yang menguasai kitab suci Anda yang sesuai dengan kitab aslinya. Tadi Ustadz kami kan, guru kami, siapa lupa lagi, Kang Sueb ya, More Rizki, Pak Antonius, itu orang-orang yang insya Allah diberikan kemampuan oleh untuk mampu membaca kitab kalian, diberikan penjelasan, disesuaikan, dan dia berguru dulu kepada bagaimana ketentuan itu, tidak mengarang-arang, ditanya dulu bagaimana ini kitab ini bagaimana kaidahnya, oh begini, diikutin terus. Beda dengan kalian membacakan Quran aja dipaksa-paksa. Edis ngaku ahli kitab, ahli Quran, nggak bisa baca acan. Apalagi bicara pola dasar, begitu nggak bisa, nggak ngena.
Minimal dalam Arab itu ada 15 pokok, 18 pokok yang harus dilalui oleh umat yang sedang melaksanakan membaca Quran. Dan ini ternyata saya tanyakan ke para murid juga sama. Kaidah itu ada di kitab sebelumnya, ada ketetapan-ketetapan, ada masdar, ada pembagian, ada kata ganti, itu sama. Ya, jadi kepada teman Kristenan, saya mungkin agak panjang di sini, ayolah. Ya. Minimal kalian tidak perlu membaca, silakan agama kalian silakan. Ikutin agama silakan, tapi kalian jangan mengusik kami. Kami tidak mau mengusik kalian. Agama kalian untuk kalian, ini tetap dalam kitab suci kami. Agama kami untuk kami. Kalian mau menyembah sendal jepit kek, mau menyembah Tuhan yang digantung kek, tetap kami adalah begini dan kalian begitu silakan. Gitu. Dan pergunakan narasi yang kami miliki. Quran Allah itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Catat itu. Dan Tuhan itu satu. Kenapa? Buminya satu. Jadi kalau hari ada banyak makhluk Tuhan, pasti hanya Tuhan yang satu yang benar itu. Siapa? Ya pencipta langit dan bumi itu. Yang punya karakter dan penjelasan insya Allah dalam Islam. Silakan kalian belajar kepada ustaz-ustaz kami. Datang kepada ustaz kami, tanyakan atau baca, sekarang mudah bagi kita untuk mempelajari Islam. Demikian Iwan Pilah, kebanyakan saya minta maaf. Kang Yan, Iwan Pilah semuanya saya aturkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahi, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Angon. Yang pasti apa yang dipaparkan Bang Angon itulah tembakan buat tanpa ragi ya. Dan mungkin saudara-saudaranya di sana ya. Kayak Oreh kayaknya udah 2 jam lebih ini Oreh. 3 jam kita tutup Oreh. Monggo Pak Yan ditutup, Pak Yan langsung. Udah, siapa Pak Sugi? Pak Sugi. Itu Pak Sugi. Tutup aja ya. Terima kasih Iwan Filah yang dari Allah. Reaction bagaimana kebotolan tanpa ragi ini malah nabok dia sendiri. Dia melempar subhat atau dia mereaction tentang Kemendikbud yang telah dicabut sebenarnya setelah ditarik buku-bukunya. Karena memang di situ kami agak protes juga kata Allah. Oh Bapak, Anak dan Roh Kudus monggo tafadhol. Enggak ada masalah. Tapi kata Allah, Rasul masih dipakai betul ya, tetap akan bicara begini. Itu aja Iwan Filah yang nama Allah SWT. Terima kasih yang ada di Zoom, Menteri, Mujahid, Mustahid, Mujadid. Ini Zoom semua Muslim tanpa kecuali boleh melive-kan dengan izin tafadhol. Oke, Tuan Filah yang dirahmati Allah, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang live?